Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Nas'alullaha at-tawfiq wal inayah was-siyanah wal inabah wad-dawam 'ala al-mukarramat walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Bapak Ibu, ya, kita kembali lagi ke kajian Arba'un Al-Qur'aniyah dan kita sudah mulai masuk kepada hadis yang ketujuh. Al-hadisu as-sabi'u, hadis yang ketujuh. Fadlul lazina ya'maluna bil Qur'an, keutamaan mereka yang mengamalkan Al-Qur'an. Nah, ini hadis ini menjelaskan keutamaan mereka yang mengamalkan Al-Qur'an. Anin Nawasi bin Sam'an al-Kilabi radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamah wa ahlihi allazina kanu ya'maluna bih. Didatangkanlah Al-Qur'an itu pada hari kiamat dan didatangkan juga para ahlul Qur'an yang mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Taqdumuhum suratul Baqarah wa Ali Imran. Di hadapan mereka ada surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Wa daraba lahumma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata amsal. Rasulullah itu memberikan permisalan itu kepada 3 permisalan. Ma nasituhunna ba'du, kami tidak melupakannya sama sekali. Ya, kami tidak melupakannya sama sekali. Dari permisalan apa saja? Ka'annahuma ghamamatani aw zullatani saudawani bainahuma syarqun. Seakan-akan keduanya adalah 2 awan. Aw zullatani saudawani bainahuma syarqun, atau 2 bayangan yang amat gelap, bainahuma syarqun, tapi di antara keduanya ada penerang, ada sinar. Au ka'annahuma firqani min thairin, atau seakan-akan keduanya adalah 2 kelompok dari burung, sawafa, yang mengambil sof, yang mengambil baris-baris, ya, mengambil baris. Yuhajjani an sahibihima, yang membela daripada sahib keduanya, dan yang menjadi ahli keduanya. Nah, hadis ini menjelaskan apa? Keutamaan daripada mengamalkan Al-Quran secara umum dan keutamaan daripada mengamalkan surat Al-Baqarah dan juga surat Ali Imran. Jadi orang yang mendawamkan daripada atau membacakan daripada surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, nanti surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini akan datang di hadapan para pembacanya. Ya. Lalu kemudian Rasulullah memberikan gambaran surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ini akan membentuk. Ya, membentuk jadi apa? Pertama, membentuk daripada awan, ya, membentuk dari awan yang menaungi daripada ahlul Quran, yang menaungi daripada ahlul Quran, yang menaungi daripada pembaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini, ya, yang menaunginya daripada panasnya daripada mahsyar. Atau dia tidak berbentuk awan, atau berbentuk daripada zullatan, yaitu bayangan yang hitam, bayangan yang gelap. Tapi meskipun gelap, ya, tidak menghalangi cahaya. Makanya disebutkan di sini bainahuma syarqun. Ya, bainahuma syarqun. Meskipun gelap yang menaungi dia daripada sinar matahari yang panas, tapi tidak menghalangi cahaya masuk. Gitu. Itu keutamaannya. Au ka'annahuma firqani min thairin, atau seakan-akan nanti surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran ini seakan-akan 2 kelompok burung yang keduanya itu saling merapat, saling mengambil barisan bersop-sop, yuhajjani an sahibima, yang memberikan pembelaan terhadap para pembaca Al-Quran dan para pembaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, begitu. Ini 3 keutamaan pada surat Al-Baqarah, yang membaca surat Al-Baqarah dan juga membaca surat Ali Imran. Kenapa dihususkan pada Al-Baqarah dan Ali Imran? Ini menunjukkan karena dikatakan, ya, di surat Al-Baqarah itu, ya, ada alfu amrin wa alfu nahyin wa alfu khabrin wa alfu dan lain. Jadi dalam surat Al-Baqarah itu ada 1000 perintah, ada 1000 larangan, ada kemudian 1000 khabar dan sebagainya. Sehingga surah Al-Baqarah memiliki keutamaan besar, memiliki keutamaan yang agung, begitu. Lalu kemudian di syarahnya ini beberapa faedah yang disebutkan dalam hadis ini. Pertama,
memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, ya, dan juga mengamalkan Al-Quran. Karena syarat untuk kita mendapatkan keutamaan ini harus seorang pembaca yang mengamalkan. Ada orang yang hafiz Quran, tapi dia nggak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Jadi itu bukan ahlul Quran. Ya, dia bukan ahlul Quran karena mengamalkan ini itu bagian kunci utama. Orang habis Quran tapi kerjanya misalnya melanggar terus daripada perintah Allah, berarti nggak mengamalkan ilmunya. Nah, itu tidak. Jadi mengamalkan ini bagian daripada kunci utama untuk meraih daripada ahlul Quran. Oleh karena itu di sini hadis ini pertama faedahnya adalah untuk melahirkan atau memunculkan syafaat Al-Quran itu maka mesti ya diamalkan. Ya, al-amru bi tilawatil Qur'ani wal amali bih. Ya, perintah untuk membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Taib. Yang kedua, dalla ala anna man qara'a wa lam ya'mal bihi lam yakun min ahli Al-Quran. Menunjukkan orang yang membaca saja tapi tidak mengamalkan bukanlah daripada ahlul Quran. Jadi kalau orang hanya sekedar membaca, dia hanya mempelajari saja, mempelajari, tapi nggak diamalkan, maka lam yakun min ahli Al-Quran, bukan bagian daripada ahlul Quran. Terus yang ketiga, ya, dikatakan oleh Ibnul Qayyim, ya, qala Ibnul Qayyim tayyaballahu sarahu, ya, Ibnul Qayyim kemudian berkata semoga Allah ya membaikkan daripada kuburnya. Ahlul Quran itu kata Ibnul Qayyim, humul alimuna wal amiluna bima fihi. Mereka yang mempelajari atau mereka yang mengetahui kandungannya, wal amiluna bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Wa in lam yahfazuhu an zuhri qalbin, meskipun mereka tidak menghafalnya di luar kepala. Walaupun kita enggak hafal di luar kepala, tapi kalau kita pengamal Al-Quran dan kita juga pembaca dan pengkaji Al-Quran, kita dapat status ini ahlul Quran ini. Wa amma man hafizahu wa lam yafhamhu wa lam ya'mal bima fihi. Adapun orang yang hafal namun tidak paham dan juga tidak mengamalkan kandungannya, falaisa min ahlil Quran, maka tidaklah dikatakan ahlul Quran. Jadi setidaknya kita ini dapat status ahlul Quran dengan mengamalkan kandungan Al-Quran, sekaligus mempelajari daripada Al-Quran. Baik. Selanjutnya faedah daripada hadis ini, akhraja At-Tabari bisanadihi ila Muttarib ibn Abdullah annahu qala fi hazil ayah. Ini faedahnya. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabura liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Innal jazaa allazi zukira khas liman talal Quran wa amila bi ayatil Quran. Kata Imam Tabari, sesungguhnya mereka yang membaca kitab Allah, yarjuna tijaratan lan tabura, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, ya, yang tidak akan sia-sia. Liyuwaffiyahum ujurahum, lalu kemudian ditunaikanlah pahala kepada mereka, ganjaran kepada mereka, wa yazidahum min fadlih, dan ditambahkan anugerahnya kepada mereka. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya ia maha pengampun lagi maha menerima daripada kebaikan. Syakur diartikan begitu. Nah, di sini ditafsirkan oleh At-Tabari dalam ayat ini adalah khusus pahala orang yang mendapatkan, ya, ditunaikan pahalanya yang besar, ditambahkan karunia-Nya yang besar. Selain itu diberikan ampunan, selain itu diberikan Allah Ta'ala berterima kasih, dalam bahasan saking diterimanya, saking dikabulnya. Nah, ini pahala-pahala ini hanya diberikan khusus bagi para pembaca Al-Quran. Nah, ini kalau menurut Imam At-Tabari. Kemudian yang ketujuh, ya, tafsir daripada hadis ini. Al-amalu bil Qur'ani sabilun najat wal bu'du anil halak. Mengamalkan Al-Quran itu jalan untuk keselamatan. Wal bu'du anil halak, dan jalan juga untuk jauh daripada kebinasaan. Ya, kenapa? Karena ada ini perkataan Ibnu Abbas ini. Qala Ibnu Abbas berkata, "Dhaminallahu liman ittaba'al Qur'an." Allah Ta'ala memberikan jaminan kepada orang yang mengikuti Al-Quran. Allah yadhilla fid dunya, tidak tersesat di dunia, wala yashqa fil akhirah, dan tidak sengsara di akhirat. Ini jaminan Allah, kata Ibnu Abbas. Orang yang mengamalkan Al-Quran itu Allah berikan jaminan
di dunia tidak akan tersesat, di akhirat tidak akan sengsara. Apa dalilnya? Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Orang yang mengikuti jalanku dan petunjukku, maka tidak tersesat dan juga tidak sengsara. Kita lanjutkan hadis yang ke-8. Al-hadisus samin. Fadlu qiraati suratil Baqarah. Keutamaan membaca surat Al-Baqarah fil baiti, di dalam rumah. Jadi ada keutamaan membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil lazi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Rawahu Muslimun. Jadi orang yang tidak membaca Al-Quran di dalam rumahnya sama saja menjadikan rumahnya seperti kuburan. Ya, bagaimana kemudian menjadikan rumah itu tidak seperti kuburan? Yaitu dengan membacakan surat Al-Baqarah dan juga beramal ibadah lainnya. Nah, oleh karena itu, ya, salah satu cara untuk menyinari rumah kita itu, atau untuk menjauhkan syaitan dan gangguan sihir dan gangguan jin dan sebagainya dalam rumah itu, dengan membacakan surat Al-Baqarah. Karena Nabi mengatakan, inna syaitana yanfiru minal baitil lazi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu menghindar dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Sebagian ulama mengatakan, kalau kita ya menatap ke langit, melihat bintang-bintang yang bersinar itu, itulah malaikat itu di langit memandang rumah-rumah di bumi. Kalau rumahnya bersinar, oh berarti rumah itu digunakan untuk ibadah kepada Allah. Tapi kalau rumahnya tidak bersinar, berarti gelap seperti kuburan. Ya. Nah, itu perkataan daripada Ibnu Hajar. Taib, faedah daripada hadis yang ke-8 ini. 1. Istihbabu qiraati suratil Baqarati mutlaqan fil bait min ghairi adadin muayyan. Disunnahkan membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah, ya, tanpa ada ketentuan tertentu berapa ayat ke. Yang penting disunnahkan membaca surat Al-Baqarah di dalam rumah. Dan enggak mesti selesai, dibaca sebisanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, annas syayatina wal jin la yamkusuna fi baitin tuqra fihi suratul Baqarah. Ya, syaitan dan jin ini tidak bisa bertahan di rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Yang ketiga, annas syayatina wal jin yaskununa fil bait wa yatimmu tarduha bi zikrillah ta'ala wa tilawatil Qur'an wa khassatan surah Al-Baqarah. Syaitan dan jin itu bisa menempati satu rumah, tapi dapat diusir dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, terkhusus membaca surat Al-Baqarah. Karena Nabi berpesan, ya, dalam hadisnya surat Al-Baqarah dapat menjauhkan daripada syaitan. Jadi kalau kemudian merasa ada yang tidak enak di rumah, ya, banyak mimpi buruknya misalnya, atau ada gangguan-gangguan lainnya, kita sering membaca surat Al-Baqarah. Kalau enggak membaca, diputarkan, ya enggak jadi masalah, diputarkan sambil didengarkan. Nah, karena mendengar dan membaca itu, ya, sama-sama mendapatkan pahalanya. Yang keempat, annal baital lazi tuqra'u fihi suratul Baqarah, rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah adalah tai'asus syaitan wa mardatul jan, yaitu membuat syaitan itu putus asa dan mengusir daripada jin, wasaharah, dan juga melunakkan daripada sihir-sihir yang ada dalam rumah. Min iqwa'i ahli zalikal bait bi barakati hadhihi surah, dengan keberkahan daripada surat ini. Kemudian yang kelima, annal buyutal lati la yusma' fiha tilawatul Qur'an wala zikrullah, rumah yang tidak didengar di dalamnya baca Quran. Ya, baca Quran enggak terdengar di dalam rumah itu. Wala zikrullah, enggak juga ada zikirnya, zikir Allah di situ enggak ada, mengingat Allah. Fahiya asbahu bil maqabir sauda muslimah, amat mirip sekali dengan kuburan, yaitu gelap dan gelap sekali. Jadi ini mengisyaratkan bahwa orang yang tidak membaca Quran dalam rumahnya, orang yang tidak menggunakan rumahnya untuk ibadah, itu sama saja menjadikan rumahnya itu seperti halnya kuburan, gelap, enggak ada sinar dalam rumahnya tersebut. Selanjutnya melakukan sholat sunnah dan juga membaca Al-Quran di dalam rumah kita. Jangan di masjid semua. Jadi kita
kalau bisa ya sholat sunnah itu ya kita geser, kita pindahin ke rumah gitu, diperbanyak di rumah, atau baca Qur'annya dan zikirnya diperbanyak di rumah, agar dapat menyinari rumah kita. Baik, yang keenam menurut daripada Imam Al-Baihaqi, annal quluba idza khalat min kalamillahi ta'ala sarat ma'wan lisyaitan. Hati itu, ya hati apabila kosong daripada firman Allah, ya, hati itu kosong daripada sinar daripada bacaan Al-Qur'an, maka ia akan menjadi tempat syaitan. Hati kalau kosong, ya, daripada kalam Allah, kosong daripada zikir kepada Allah, maka hati itu akan menjadi tempat syaitan. Ya. Sebagaimana rumah kalau kosong daripada amal ibadah, itu bisa menjadi tempat daripada syaitan, kesenangan daripada syaitan. Ibnu Abbas kemudian meriwayatkan, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an, sesungguhnya seorang yang tidak ada dalam tenggorokannya sesuatu pun dari Al-Qur'an. Orang tenggorokannya enggak pernah membacakan Al-Qur'an. Kal baitil kharif, yaitu seperti rumah yang roboh. Jadi orang yang tidak ada dalam tenggorokannya, tidak keluar dari tenggorokannya bacaan Al-Qur'an, kal baitil kharif, yaitu seperti rumah yang roboh. Kemudian yang ketujuh, la taj'alu buyutakum maqabir, ya. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Rumah itu bisa jadi mirip seperti kuburan apabila tidak diiringi atau tidak diisi di dalamnya pembacaan-pembacaan Al-Quran dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmah daripada surat Al-Baqarah? Kenapa surat Al-Baqarah yang disebutkan? Al-hikamu kasirah. Hikmahnya banyak. Kenapa? Likasrati asma'illahi ta'ala fiha. Karena dalam surat Al-Baqarah banyak asma Allah. Ya, banyak terkandung asma Allah. Ya, ada walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, ada lafaz Allah, Ar-Rahman, Ar-Rabb, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ali, Al-Azim, banyak sekali. Yang kedua, juga banyak di sana diberikan sifat-sifat Allah, dijelaskan sifat-sifat Allah. Al-Qudratul Bahirah, wal Quwwatul Qahirah, wal Khalqu wal Ibda, ya. Itu kudrahnya, kuasanya, kemudian penciptaannya dan keagungannya, dan semuanya disebutkan di situ banyak sekali. Dan selanjutnya wa fiha minal hikami wal asrar la tanqadi ajaibuha. Dalam surat Al-Baqarah memiliki rahasia dan hikmah yang tidak pernah usai, yang tidak pernah selesai daripada keajaiban-keajaibannya. Saya pernah mengumpulkan beberapa hadis di mana letak-letak syaitan itu, ya, ingin menetap di dalam rumah. Salah satunya adalah di kasur, ya. Di kasur kita apabila tidak dilipat-lipat, ya, tidak diganti-ganti, spraynya, itu bisa menjadi mengundang dari tempat syaitan bisa tidur di sana dan ikut mengundang dia untuk bisa menetap di sana. Yang kedua, di pakaian yang sudah dipakai digantungkan lama. Pakaian yang dipakai digantungkan lama itu juga mengundang syaitan. Makanya bapak kadang, kita waktu kecil, ya, bukan bapak, kita waktu kecil kadang ada pakaian yang digantungkan kok terasa kayak model orang gitu, gerak-gerak gitu, ya, kayak model orang. Nah, itu bisa jadi. Terus yang ketiga, di api, tempat dinyalakannya api. Yang keempat adalah di WC. Kemudian satu lagi, nggak hadir saya. Insyaallah nanti saya cari lagi, saya ingat lagi. Ada saya catat, tapi apa masih tersimpan nggak tahu. Ada 5, ya, tempat yang amat disenangi oleh syaitan di dalam rumah. Dan itu semuanya bisa kita, ya, netralkan dan kita bisa usir dengan membaca surat Al-Baqarah. Baik. Selanjutnya, hadis yang ke-9, fadlul jahiri wal musirri bil Quran. Keutamaan, ya, membaca jahar dan sir dalam membaca Al-Quran. Mana yang lebih utama? Membaca Al-Quran secara jahar atau membaca Al-Quran secara sir? Mana yang lebih utama? Nah, di sini akan kita jelaskan. An Uqbah ibnu Amirin al-Juhani radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jahiru bil Quran kal jahiri bis shadaqah. Orang yang secara jahar membaca Al-Quran seperti halnya jahar bersedekah. Wal musirri bil Quran kal musirri bil sedekah. Dan orang yang membaca sir terhadap Al-Quran seperti orang yang sir dengan
bersedekah. Rawahu Tirmizi wa Ahmad wa Abu Daud wa Nasai, banyak rawinya. Dan hadisnya hasan. Perhatikan. Bapak tahu nggak mana yang lebih utama kalau kita berbicara sedekah dulu? Karena dia menyamakan antara membaca Al-Quran dengan sedekah. Orang yang membaca Quran secara jahar sama dengan bersedekah secara jahar. Sekarang pertanyaannya, kalau bersedekah itu mana yang lebih abdol? Secara jahar atau secara sir? Jangan terburu-buru dulu. Jangan terburu-buru. Nah, membaca Quran secara jahar, mana lebih abdol, secara jahar atau secara sir? Jangan terburu-buru dulu. Nah, di sini dilihat. Nah, dalam ibadah itu, perhatikan. Dalam ibadah itu ada yang disyariatkan beribadah itu secara jahar. Mutlak harus jahar. Nggak boleh sir. Ya, seperti apa? Seperti azan. Itu harus jahar dong. Iqamah harus jahar. Nah, kemudian khutbah harus jahar. Masa khutbah dia itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak gitu. Jadi khutbah itu ibadah harus jahar. Ya. Kemudian amar ma'ruf dan nahi mungkar harus jahar. Nah, jadi ada ibadah yang mesti jahar. Ya, ada yang ibadah yang mesti jahar. Nah, seperti azan, iqamah, kemudian takbir, kemudian ketika jahar salat maghrib dan isya dan subuh itu mesti jahar. Khutbah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, kemudian salat Jumat dan itu mesti jahar. Nggak boleh disirkan. Kemudian ada ibadah yang mesti disirkan, ya, atau disirkannya lebih afdal, lebih utama daripada dijaharkan. Seperti apa? Seperti membaca bacaan makmum, ya, seperti membaca bacaan makmum. Jadi imamnya membaca Al-Fatihah dan membaca ayat, kita juga membaca Al-Fatihah, ya harus dibaca sir. Dan juga zikir-zikir yang dibaca dalam sholat itu dibaca sir, sholat qiraat gitu. Nah, terus yang ketiga, ya, ada yang tadi jahar, mesti jahar, ada yang harusnya sir. Kemudian yang ketiga, ada yang terkadang baiknya jahar, ada yang terkadang baiknya sir. Nah, terkadang baiknya jahar, terkadang baiknya sir. Nah, itulah seperti sedekah dan juga membaca Al-Quran. Kapan baiknya jahar membaca Quran? Kapan baiknya sir membaca Quran? Dan kapan baiknya jahar bersedekah? Kapan baiknya jahar sir bersedekah? Bersedekah itu baiknya jahar. Kapan dia lebih afdal jahar bersedekah? Apabila dia merasa sedekahnya itu dapat memotivasi orang lain untuk bersedekah, dan dia hatinya selamat daripada riya, maka dalam kondisi ini lebih afdal baginya bersedekah secara jahar. Ya, kadang kan orang begitu, kalau harus dipancing dulu nih, ya, ini ada nih kita sumbangan sih, kita list nih dan semuanya dari Bapak ini 500.000, baru dipancing satu, terus turun semuanya 500.000 ke bawah terus gitu. Harus dipancing. Nah, kalau kiranya orang itu selamat hatinya dari riya dan dia kemudian kuat hatinya, maka dalam kondisi ini bersedekah secara jahar lebih utama bagi dia daripada bersedekah secara sir. Tapi kalau kemudian dia punya kekhawatiran, saya itu susah mengontrol hati saya. Setiap kali saya bersedekah secara jahar, itu saya sebutkan itu berulang-ulang sampai kemudian ke 10 tetangga. Misalnya begitu. Kalau kemudian berulang-ulang gitu disebutkan khawatir terhadap hatinya, maka baiknya dia itu adalah bersedekah secara sir. Nah, ini yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya nggak tahu. Tangan kanannya memberi, tangan kirinya nggak tahu. Ini yang afdol apabila orangnya punya kekhawatiran dalam hatinya. Nah, begitu juga dengan membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran juga demikian. Kalau kita merasa bacaan Quran kita itu dapat memotivasi orang lain, maka membaca Al-Quran itu lebih jahar itu lebih afdal. Suara kita indah, ya, bacaan kita bagus, ya, dan tadabbur kita juga bagus. Nah, membaca seperti ini lebih afdal apabila selamat hatinya, ya, hatinya tidak dimasuki oleh riya, lebih afdal secara jahar dibanding sir. Tapi kalau kemudian dia merasa, ya, dia merasa bahwa bacaan Qur'annya itu, ya, kalau secara jahar membuat orang terpesona dengan dirinya, lalu kemudian ya mengganggu kondisi hatinya, maka lebih baik dia membaca sir. Ya, lebih baik membaca sir. Kalau sekarang kan kita lihat ini para akhwat-akhwat TikTok itu kan, mereka ayo
ngepelok bareng yuk, baca Quran bareng yuk. Mereka baca Quran bersama secara di TikTok itu. Lalu kemudian mengundang apa? Mengundang komentar ikhwan-ikhwan. Suaranya indah, masya Allah, tabarakallah. Itu berdosa, Pak. Menggunakanlah asma Allah, komentar yang menggunakan asma Allah untuk komentar, untuk apa namanya? Mengambil hati perempuan atau goda-goda perempuan. Itu dosa itu. Kan orang kadang mudahnya banget. Masya Allah, tabarakallah. Tapi apa yang dikomentari oleh dia itu adalah yang kontennya dan isinya itu adalah buruk, yang menentang daripada syariat Allah, yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Ini ada orang nih ngeposting foto, ya, ngeposting fotonya buka aurat, terang-terangan buka aurat, palanya nggak pakai hijab, kemudian dadanya juga tertutup, ya hanya ketat begitu saja. Lalu dia komentar di bawah, Masya Allah, tabarakallah. Salah itu, Pak. Asma Allah digunakan komentar pada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Wah, ini kan kita lihat akhwat-akhwat TikTok itu kan begitu. Ya, mereka ngaji bersama, sholawat bersama, ya. Lalu kemudian di bawahnya mengundang komentar yang ujungnya itu membawa apa namanya? Mudarat, ya. Ya, mudarat kepada hati dan sebagainya gitu. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi, Bapak yang kita semua yang megang HP kalau bermedia sosial itu jangan dikit-dikit komentar Masya Allah, tabarakallah, ya, menggunakan asma Allah. Tapi yang dikomentari adalah mereka yang tidak sejalan dengan aturan daripada syariat. Nah, itu kan gini, Pak. Kita itu kan, ya, perhatikan, ini penting kita ketahui bersama. Kita itu diperintahkan oleh Allah untuk mengagungkan asmanya, betul atau tidak? Betul. Kita diperintahkan untuk mengagungkan asma Allah. Kita itu nggak boleh meletakkan asma Allah itu pada sampah. Nah, sebagaimana kita diperintahkan mengagungkan asma Allah, untuk mengagungkannya pun adalah menggunakannya pada tempatnya. Ya, jangan digunakan asma Allah ini pada yang bukan tempatnya. Ya, ini ada yang gibah, ya, gibah dia habis-habisan. Masya Allah, tabarakallah. Ini lagi ngumpul nih majelis gibah nih. Masya Allah, tabarakallah. Saking apa namanya? Mungkin ya, ini gibah Islami katanya gitu kan. Gibah Islami atau dan sebagainya gitu. Jangan. Enggak boleh begitu. Jadi asma Allah harus kita apa namanya? Gunakan pada tempatnya dan kita agungkan dan diletakkan pada tempatnya. Nah, baru kemudian dia pertegas di sini, ya. Al-jahru afdalu liman la yakhafu ala nafsihi riya. Bi syarti alla yu'ziya ghairahu min musallin aw na'imin aw ghairihima. Kapan jahar itu lebih afdal daripada sir? Pertama, syaratnya ada syaratnya, ya. Jahar itu lebih afdal daripada sir. Syaratnya satu, harus hatinya selamat dari riya. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain yang sedang sholat atau sedang tidur atau selainnya. Ya, tidak sedang mengganggu orang lain yang sedang sholat atau yang sedang tidur. Ini mentang-mentang suaranya bagus, ada orang yang tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 3 malam. Pakai mic lagi. Ini nggak bisa diterima kalau begini. Ini nggak bisa kalau begini. Ya, jadi syaratnya nggak terpenuhi. Bahkan kita berdosa. Bukan berdosa baca Qur'annya. Berdosa telah mengganggu saudara dan tetangga kita. Ya, makanya ada 3 syarat tadi. Apa 3 syarat? Pertama apa? Kapan jahar itu afdal? Apabila selamat hati daripada riya. Yang kedua, tidak mengganggu orang yang sedang sholat atau tidak mengganggu orang yang sedang tertidur. Ya, gitu. Baik. Terus faedah daripada berjahar membaca Quran. Ya, faedahnya apa? Min fawaidi al-jahri bil qiraati. Apa faedah jahar membaca Al-Quran? Annahu yuqizu qalbal qari. Ya, dapat membangunkan hati ya pembaca. Orang kalau baca sir itu sebentar bismillah. Tidur. Karena dia baca sir. Ya, ruhnya itu enggak ikut bergoyang. Karena dia baca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru baca sebentar. Baru kemudian setelah baca sebentar, setengah jam kemudian, oh, ini udah syuruk ya. Oh, udah syuruk ini. Niatnya tadi mau baca Quran secara sir, niatnya tadi mau berzikir, akhirnya ketiduran. Oh, udah syuruk nih, alhamdulillah udah syuruk. Gak dapat. Makanya dibaca jahar.
ya, agar dapat membangunkan hati. Yuqizu qalbal qari. Kemudian wa yajma' hammahu, dan dapat menyatukan, mengumpulkan semangatnya. Wa yatrudun nauma, dan juga dapat mengusir daripada ngantuk. Wa yansad ghairahu lil ibadah, dan dapat membangkitkan yang lain untuk ibadah. Coba Pak, ya, kalau kita baca Quran nih secara jahar, yang tadinya itu tidak mau terpanggil, ini terpanggil juga, ingin baca juga. Ya, ingin baca. Jadi kadang kita nggak sadar, ini 3 orang 4 orang nih baca Quran. Yang lain itu yang tadinya hanya pengen duduk-duduk saja. Ngapain juga saya di sini duduk ya? Mending baca Quran juga gitu. Begitu. Itu dapat menyadarkan orang lain. Ya. Itu namanya dakwah bilhal, ya. Dakwah bilhal, dakwah secara hal. Ya. Ini ada menarik nih sedikit nih yang saya. Jumlah nabi dan rasul itu sebanyak 124.000. Nah, dan jumlah rasul itu 113. Nah, lalu apa bedanya nabi dan rasul? Kalau nabi itu dakwahnya itu adalah bilhal. Dakwahnya bilhal. Sedangkan rasul itu dakwahnya bilhal wa bil lisan. Ini salah satu perbedaan. Dakwahnya itu bilhal, yaitu dengan akhlak. Kok banyak banget yang dakwah dengan hal? Karena dakwah dengan hal itu lebih mantap dan lebih nancap dibanding dakwah dengan lisan. Orang kalau dengan lisan bisa aja ngomong, tapi kalau dengan hal, tindakan, akhlak, ini jarang, ya, sulit. Makanya lebih nancap. Gitu. Jadi begitu ya. Faedah membaca Quran itu tadi apa? Ya, pertama membangunkan hati. Yang kedua mengumpulkan semangatnya, menyatukan semangatnya. Yang ketiga menghilangkan ngantuk. Yang keempat dapat membangkitkan semangat yang lain. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, ya, afdal baginya itu secara jahar, ya. Baik, selanjutnya, ya, ini faedah daripada hadis ini juga. Kana min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara petunjuk jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ayyarfa'a sautahu bil qiraati marratan. Terkadang Nabi itu mengangkat suaranya. Wa yukhfiduhu marratan, dan terkadang Nabi merendahkan suaranya. Ala hasabil maslahati wal hajah, sesuai dengan maslahatnya dan kebutuhannya. Ya. Jadi Nabi kadang mengangkat suaranya, kadang merendahkan suaranya, itu sesuai dengan kebutuhan dan hajatnya. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili yarfa'u tawran wa yakhfidu tawran. Kadang Nabi itu ketika membaca Quran di malam hari terkadang mengangkat suaranya dan terkadang merendahkan daripada suaranya. Jadi kenapa Nabi mengangkat suaranya? Itu sesuai dengan hajat. Kenapa Nabi merendahkan suaranya? Itu juga sesuai dengan hajat. Kemudian selanjutnya, ini riwayat daripada Ibnu Abbas. Kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qadri ma yasma'uhu man fil hujrati wa huwa fil bait. Nah, jadi Nabi itu ketika lagi di rumah dan di kamarnya, itu hanya seukuran bacaannya hanya dapat didengarkan oleh orang yang ada di kamar tersebut. Ya, nggak sampai keluar. Ini kan kadang ngaji Qur'annya begitu, ya. Ngaji Qur'annya itu ya sekencang-kencangnya agar terdengar oleh tetangganya. Misalnya begitu. Terdengar gitu. Gitu. Jangan sampai terganggu, ya. Jangan sampai terganggu. Ini Pak, membaca Quran saja kita nggak boleh mengganggu orang lain, apalagi yang lain, ya, apalagi musik-musikan. Ini kan musik gede-gede nih, ya, musik gede-gede. Korek. Kok apa? Korek. Gitu, ya gitu. Musik gede-gede, Quran aja gede-gede nggak boleh kalau mengganggu orang lain. Nah, apalagi musik, ya, gitu. Nggak semuanya orang itu ya senang, ya, begitu. Bisa jadi terganggu. Dan sebagainya. Kita itu harus memuliakan orang yang ada di sekitar kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia memuliakan daripada tetangganya. Khamisan. Kemudian yang kelima, masih dalam bab ini juga, syabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an jahran wa sirran bis sadaqati jahran wa sirran. Rasulullah itu menyamakan sedekah dengan Al-Qur'an, baik secara jahar maupun secara sir. Dari sisi mana? Kapan baiknya jahar, kapan baiknya sir? Itu tadi sudah kita jelaskan. Nah, ini faedah umum. Yang terakhir daripada hadis ini adalah
faedah yang umum. Qala Allah Ta'ala, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. Qala Ibnul Qayyim tayyiballahu sarahu wa ta'ammala taqyidahu ta'ala al-ikhfa bi ta'il fuqara khassatan wa lam yaqul wa in tukhfuha fahuwa khairul lakum fa inna minas sadaqati ma la yumkinu ikhfa'uhu katajhizi jaishin wa bina'i qantaratin wa ijra'i nahrin aw ghairi dhalik wa amma itahul fuqara fa fi ikhfa'iha minal fawaid. Gini. Jadi memang dalam hal bersedekah, dia faedah umum yang terakhir dalam ini. Dalam hal bersedekah, ya, ada hal-hal yang dianjurkan memang untuk dianjurkan sekali untuk disirkan. Ya. Seperti apa? Seperti memberikan sedekah kepada fakir miskin. Itu memberikan sedekah kepada fakir miskin ini, kalau kita melihat bahwa kita memberinya dia secara terang-terangan membuat hatinya tersinggung dan membuat hatinya tidak enak, maka lebih baik kita dalam hal ini secara sir saja. Ya. Tapi sekiranya dia tidak tersinggung dan dia malah senang dan dapat memotivasi orang lain untuk berbagi lagi, maka ini secara jahar lebih afdal. Nah, tapi ada sedekah-sedekah, ya, yang itu memang sulit untuk dijadikan secara sir, seperti sedekah menggali sumur misalnya, digali untuk orang lain, kan itu gimana mau sir, susah itu. Atau membangun, atau tajahizu jaisin, atau mempersiapkan tentara, ya, mempersiapkan tentara, atau membangun daripada bangunan untuk tempat singgah dan sebagainya. Ini kan sulit untuk kalau dijadikan sir. Nah, itu tadi wa in tukhfuha, jika kalian sembunyikan, wa tu'tuhal fuqara, dan kalian berikan kepada orang fakir, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik kepada kalian. Nah, kenapa Al-Qur'an ini berbicara kalian sembunyikan itu dan kalian berikan kepada fakir lebih baik? Ini konteksnya karena begini, ingin menjaga muraat hati, menjaga hati daripada sang penerima. Ya gitu. Menjaga hati daripada yang menerima sedekah tersebut. Ya begitu.